Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga meminta pelatih Shin Tae-yong untuk tidak lagi mencoba-coba bongkar pasang susunan pemain. Pasalnya posisi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah masuk ke fase kritis. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengancam mundur jika tidak ada lagi komitmen kebersamaan untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, akankah pelatih Shin Tae-yong membuat kejutan dalam laga menghadapi Arab Saudi pada Selasa mendatang? Bagaimana pula evaluasi permainan timnas saat laga melawan Jepang kemarin? Untuk membahasnya telah bergabung mantan pemain timnas sepak bola Indonesia ada Firman Uttida dan juga pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Toel dan juga Bung Roni Pangemanan. Selamat petang semuanya, kami sapa terlebih dahulu. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Iya. Selamat petang. Bang Toel, saya ingin ke Bung Toel terlebih dahulu, Bung. Ini ramai kemarin, bagaimanakah pertandingan kita kemarin di mana Indonesia kemarin melawan Jepang. Komentar Anda, Bang, bagaimana, Bang? Apanya nih? Karena rame hasil pertandingan lawan Jepang, apanya nih kalau yang mau lebih tajam nih, lebih fokus pada ininya? Komentar saya soal apanya nih? Ya, karena kalau kita lihat kan banyak yang kemudian melihat strategi dari STY yang kemudian mengutak-ngatik para pemain, bahkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kan juga sempat mengingatkan mengenai hal ini bahwa posisi Indonesia saat ini sedang kritis. Halo. Bung Toel bisa mendengar saya, Bung? Ya, halo. Ya, saya ulangi lagi, Bung. Ini kan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Bung, meminta pelatih Shin Tae-yong untuk bisa tidak lagi ya mengutak-atik atau mencoba mengutak-ngatik para pemain karena posisi Indonesia saat ini cukup kritis nih, Bung. Menurut Anda bagaimana? Sebetulnya sih itu bukan analisis yang tepat secara teknis ya. Soal istilah yang belakangan muncul otak-atik, coba-coba, sebetulnya bukan itu. Shin Tae-yong dalam sudut pandang saya segitu-segitunya udah habis menurut saya. Sehingga saya kan sebetulnya pernyataan saya usai lawan Jepang itu langsung tandas saja dan lugas. Jadi kalau Shin Tae-yong punya malu, punya sportivitas, punya jiwa sportsmanship, mundur saya bilang. Karena kan di pertandingan, usai pertandingan itu ketua umum kan yang menyatakan langsung gitu loh. Menunjukkan sikap gentlenya, sportif, sportsmanship-nya, saya yang bertanggung jawab, saya mundur. Sebetulnya itu kecepatan menurut saya sih. Kalau dari sisi ketua umum PSSI, dari sisi organisasi, ketua umum Erick Thohir ngomong seperti itu kecepatan gitu loh. Sebaliknya di sisi pelatih sama sekali nggak ada pernyataan apapun kan. Malah berandai-andai. Ragnar Oratmangun bisa bikin peluang, hasilnya bikin beda. Itu kan hanya berandai-andai gitu loh. Bukan analisis yang objektif overall dalam keseluruhan pertandingan. Andai-andai Ragnar bikin gol, hasil bisa berubah. Main bola tuh 90 menit gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada pernyataan sportif, sportsmanship yang saya tangkap dari pernyataan Shin Tae-yong gitu loh. Malah sekarang nambah polemiknya. Satu, tadinya dia memang orientasinya lolos, sekarang dia masih ingin mencoba gitu loh. Lemah lah gitu. Yang kedua, isu soal Eliano Reinders gitu kan. Capek-capek dinaturalisasi, masuk DSP pun enggak. Yang ketiga itu tadi, boro-boro ada pernyataan secara gentle gitu loh. Jadi bukan coba-coba, memang segitu-segitunya gitu loh. Kan saya udah bilang sebelum-sebelumnya juga, ini pasti parkir bus, bukan soal lawan Jepang gitu loh. Analisisnya bisa panjang saya kalau misalnya lawan Jepang. Kalau tanpa naturalisasi parkir bus oke lah. Ini kan udah seabrek naturalisasi. Di starting line up 9 yang main naturalisasi gitu loh. Baik. Masih juga kebobolan. Mau dibuka juga misalnya statistik datanya. Babak kedua Shin Tae-yong mencoba lebih berani terbuka karena udah ketinggalan 0-2 gitu. Kalau kalah mah orang awam juga tahu pasti kalah sama Jepang. Cuma dengan dorongan, akselerasi, suntikan, naturalisasi, masa iya seperti itu mainnya? Catat ya, babak kedua ketika dia mulai mendorong pemainnya lebih terbuka, lebih nyerang, kehilangan bola di area pertahanan sendiri, di area permainan sendiri 16 kali. Timnas Indonesia, salah satunya yang jadi gol ketiga. Baik, 16 kali kehilangan bola di area sendiri. Statistiknya kayak begitu. Terus siapa yang mau bertanggung jawab, yang mau dipersalahkan? Pemain atau pelatih gitu loh.
Kan ini yang harus muncul gitu loh, dalam atmosfer sepak bola kita gitu loh. Dia di-hire profesional jelas gitu loh. Jadi buat saya sih bukan kutak-atik, memang segitu-gitunya, memang ketebak. Nggak ada Ivar Jenner, siapa yang dimainin ke tengah, kemarin kan Tom Hai sama Nathan, udah ketebak, siapa yang main di belakang gitu kan. Baik, Bung Towel, selanjutnya kami ingin mengklarifikasi atau meminta pendapatnya dari legenda Timnas Indonesia, Bung Firman. Anda sebagai orang yang memang sudah berada di lapangan hijau sekian lama, melihat dan juga berkaca pada pertandingan dari Indonesia melawan Jepang. Individu kemampuannya memang bisa menjadi salah satu hal yang penting. Tapi juga melihat dari permainan timnas Jepang adalah kekompakan dan juga pengalaman dari satu kesatuan tim itu sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah kemampuan individu saja ini cukup? Melihat naturalisasi di Indonesia ini sudah cukup banyak, bahkan ada 15. Bung Firman. Iya, pertandingan lawan Jepang memang sangat terpukul ya, sangat terpukul dengan skor telak 4-0. Akhirnya publik jadi bertanya-tanya tentang skuad yang ada sekarang. Kalau saya melihat pertandingan malam itu, saya melihat dari selalu di sepak bola itu ada 5 aspek, ya kan? Aspek pertama itu adalah aspek teknik, ya kan? Kalau kita bahas aspek teknik, kita masih bisa mengimbangi lah karena pemain-pemain kita rata-rata dari Eropa kebanyakan. Yang kedua adalah apa? Adalah basic. Basic pasti kita pemain-pemain kita juga sangat baik dalam segi basic. Terus yang ketiga kita lihat masalah fisik. Kita tahu Coach Sintayong sangat peduli dengan fisik pemain-pemain. Otomatis di PPD ini atau pra Piala Dunia ini udah sangat siap dong tim yang masuk di pra Piala Dunia ini. Yang keempat itu ada taktik, ya kan? Saya menyoroti di 2 aspek ini. Ada taktik, yang terakhir itu adalah mentality. Nah 2 aspek ini dia yang jadi pertanyaan saya. Pertama lawan Jepang adalah tactical plan-nya apa, ya kan? Style of play yang dimainkan Coach Sintayong itu seperti apa sih? Apakah kita menunggu dan counter? Dan itu memang terbukti ada 2-3 peluang. Setelah itu hilang. Nah kira-kira plan B apa lagi? Nah kalau kita bicara masalah taktik, ya kan? Tapi pada saat Indonesia kebobolan dengan 2 gol, kita berbicara tentang mentality. Mentality kita drop. Setelah 2-0, mentality kita itu makin hari makin turun. Kita coba dengan plan B, taktikalnya menggantikan pemain. Mungkin ada perubahan dan itu tidak terlihat di pertandingan lawan Jepang. Jadi 5 aspek itu yang selalu saya lihat di dalam sepak bola. Kalau masalah teknik, basic, fisik, itu pun saya lihat agak sedikit capek di menit-menit keberapa, karena mempengaruhi masalah mentality itu juga. Oke, saya mau ke Bung Ropan. Bung Ropan, betulkah faktor kemarin yang kemudian membuat kekalahan timnas adalah faktor mentality dari pemain kita? Begini Mbak ya, saya bicara. Kita bermain dengan Jepang. Apapun yang harus kita bicarakan, sebenarnya kita tuh nggak akan bisa menang melawan mereka. Mereka tuh peringkat 15 FIFA yang jauh terpaut dengan kita. Dan kualitas mereka adalah itu di atas kita. Kelasnya memang udah berbeda. Jadi kita mau bicara mentality, mau bicara fisik, itu nggak ngaruh dalam pertandingan ini. Siapapun yang ditampilkan oleh STY dengan taktik apapun, kita pasti kalah melawan Jepang. Ya, karena pemain-pemainnya aja udah berbeda. Mereka bermain di tier 1 yang semua adalah pemain-pemain bagus. Ya, Mitoma bermain di Brighton and Hove Albion yang bagus, Wataru Endo Liverpool, ya. Kemudian Morita yang mengalahkan City kemarin di UCL Liga Champions, dia dengan Sporting Lisbon. Jadi semua ini pemain-pemain top yang ada di Bung Ropan? Bung Ropan? Ya 5-4-1, 4-4-2 pasti kalah. Jadi kita ya. Ya, silakan lanjutkan Bang. Halo. Ya, jadi saya bilang kita mau bicara dengan apapun,
kita sulit mengalahkan Jepang. Itu, jadi percuma kita mau bicara mental, kita mau bicara fisik, kita mau bicara taktik, agak percuma. Karena kunci kita sebenarnya lawan Cina sama Bahrain, itu yang menjadi modal kuat. Kalau kita dapat poin bagus di Bahrain dan 3 itu, kemudian di Cina kita bisa menang, disitulah titik kunci kita. Tidak perlu kita membahas panjang lebar soal dengan Jepang, karena Jepang itu memang jauh di atas kita. Kalau Spanyol juara Eropa, mereka bisa kalahin di Piala Dunia, bisa dibayangkan bedanya. Jerman aja sampai 2 kali mereka kalah. Ya, jadi memang beda dengan kita. Jadi kita tidak perlu sebenarnya untuk terlalu larut untuk bersih di sini. Ya sudah bagus kemarin kita kalah 4-0. Mestinya kan lebih dari itu. Mereka lebih menguasai kok. Ya, Bahrain aja mereka bisa kalahin dengan 5 main di Bahrain. Ya, apalagi dengan kita sudah bersyukur dengan 4-0. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kevin Dix, bahwa dia bilang bagus, luar biasa kita bisa bermain dan bisa kalah 4-0. Karena memang jauh, Mbak. Secara kita mau bicara apapun, sebenarnya nggak perlu di sini, kita fokus aja lawan Arab. Ya, tidak perlu lagi bicara soal Jepang, karena levelnya itu saya bilang jauh. Kendati kita kemarin dengan ada Mes Hilgers, ada Ole Romeni pun misalnya ya, main, kita nggak akan menang mereka. Ya. Itu memang gapnya jauh. Keseimbangan di antara pemain-pemain di starting 11 dan di bench itu sudah jauh. Jepang mau main dengan apapun, pergantian pemain itu sama yang ada di bench. Nah, kita itu kan nggak. Baik. Dan selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Indonesia masih siap dan juga memiliki percaya diri dan mentalitas untuk menghadapi lawan selanjutnya yaitu Arab Saudi. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber kami sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami dan langsung saja kita tanyakan kepada Bung Toel. Bung Toel, ini artinya kita sudah menutup dan juga tidak lagi membahas pertandingan antara Jepang dan Indonesia. Selanjutnya kita akan menjamu Arab Saudi. Artinya kita sudah harus mengambil poin dan juga menang karena pertandingan yang tersisa ini menjadi penentu atas peringkat di klasemen untuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Toel. Oke, kalau kita bicara hitung-hitungan target di 2 pertandingan home lawan Jepang dan Arab, itu target PSSI kepada timnas Indonesia, kepada Sinteyong adalah minimal 4 poin. 1 dari Jepang, 3 dari Arab. 1 dari Jepang gagal karena kalah, 1 itu draw. 3 poin berarti harus menang dari Arab. Artinya pertandingan Arab adalah penentuan, the judgment day. Buat siapa? Buat Sinteyong dan juga buat PSSI untuk ambil kesimpulan menurut saya. Jadi PSSI nggak boleh lembek, nggak boleh cuma ketua umum aja yang pasang badan, tapi harus ada yang proporsional gitu loh. Sahabat naturalisasi sudah datang untuk memboosting kualitas gitu kan, sebagai sebuah akselerasi, sebagai sebuah jalan pintas. Itu poinnya, kan prinsip naturalisasi itu, kemampuan di atas rata-rata. Sebagai sebuah cara akselerasi. Artinya maksud Anda Eliano harus masuk lagi gitu Bang? Saat nanti laga dengan Arab? Gimana? Eliano harus masuk lagi saat laga dengan Arab Bang? Harus masuk, maksudnya siapa? Bung Toel, akankah kemudian nanti Eliano juga harus masuk pada saat laga dengan Arab begitu menurut Anda? Oh itu sih haknya pelatih, justru yang menimbulkan pertanyaan. 2 kali pertandingan di China dan lawan Jepang, bahkan masuk DSP pun tidak gitu loh, daftar susunan pemain. Masuk duduk di bangku cadangan pun tidak. Jadi pertanyaan dasarnya, kenapa itu dinaturalisasi? Gitu loh. Lalu dia ada pertanyaan, belum cukup dia ada pernyataan Sinteyong, belum cukup layak. Lalu kenapa dinaturalisasi gitu loh. Kan ini yang menurut saya menimbulkan polemik, nggak bagus antara Sinteyong dan federasi. Maka saya bilang Selasa itu harus jadi penentuan. Federasi nggak boleh lembek dengan pernyataan-pernyataan yang menurut saya sih liar begitu. Selanjutnya, Bung Firman, mungkin Anda bisa memberikan tanggapannya. Kenapa timnas Indonesia ini sangat sulit sekali untuk mencetak gol selama beberapa pertandingan terakhir, Bung Firman? Iya, kalau kita lihat dari cara bermain dengan beberapa tim besar, bermain dengan counter attack, itu memang sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan gol ya. Kalau dari segi taktik, kalau kita lihat
nanti akan bertanding lawan Arab, kita juga justru harus waspada karena Arab bukan salah satu tim yang ibaratnya kita harus pikir sebelah mata gitu. Arab adalah tim bagus, walaupun dia saya dengar kehilangan satu key playernya ya, yang striker, tapi mereka masih tetap tim kuat yang butuh kita waspadai. Akankah mentality ini setelah lawan Jepang kita bisa bangkit secepatnya lawan Arab? Ya kita lihat plan apa yang dibuat oleh Coach Sintayong di pertandingan lawan Arab nanti. Iya, kalau plan apa yang akan dibuat oleh Coach Sintayong tentu kita belum tahu. Tapi paling tidak mau harus kemudian strategi menyerang yang harus kemudian nanti dikedepankan oleh STY, bukan begitu Bung Ropan? Paling. Ya, kita sulit mencetak gol seperti tadi saya sambung cerita karena kita kan terlalu fokus dengan bertahan. Padahal kita punya pemain-pemain yang oke, ya, selalu bisa menjadi alasan bahwa di lini depan kurang lah. Sebenarnya kita harus berani bermain. Ya, kita tidak perlu lagi bicara soal Jepang karena memang kita kalah kelas melawan Jepang. Apapun yang harus dilakukan oleh STY, ya dalam bentuk mau taktik apapun, tetap kita sulit mengalahkan mereka. Jepang masih ada di atas. Fokus kita melawan Arab Saudi. Harga mati adalah 3 poin. Karena 1 poin pun kita dapat, kita selesai. Nggak bisa. Jadi kita masih punya 5 pertandingan. 3 di kandang itu kita harus maksimalkan. Termasuk di pertandingan Maret tahun depan dan Juni. Ya, melawan Bahrain dan melawan Cina. Tapi sekarang kan fokusnya memang harus melawan Arab. Tidak mudah. Arab juga mengincar kemenangan melawan kita. Karena kemenangan melawan kita akan memudahkan mereka untuk bisa lolos. Pelatih baru mereka, yaitu Hervé Renard, itu adalah pelatih lama Ajax yang tampil di Piala Dunia ketika mengalahkan Argentina ketika itu. Makanya Federasi Sepak Bola Arab itu tidak mau mengganti dengan pelatih lain ketika Mancini keluar. Dia ambil pelatih tersebut karena dia sudah tahu, memahami karakter pemain-pemain yang dia punya. Dia coba untuk menggantikan ya pemain-pemain yang ada yang ditangani oleh Mancini, dan itu berhasil. Ketika ke Australia kemarin mereka hampir menang. Bahkan gol terakhir mereka dianulir. Kalau itu mereka bisa mendapatkan, bagus mereka datang ke Jakarta melawan kita. Tapi satu-satu itu saya lihat itu sudah suatu sinyal buat kita, buat STY, untuk melihat. Karena Arab yang bermain dengan kita satu-satu di Jeddah, itu berbeda dengan Arab yang kemarin bermain melawan Australia. Ya, mau mereka tidak punya Aldus Ari, kapten mereka Al-Malki tidak bisa bermain, tapi mereka punya pemain-pemain yang pengganti yang bagus. Al-Shehri, pemain yang mencetak gol ke gawang Argentina ada. Ya, Abdullah Latif pemain yang bagus, Al-Buraikin Firas itu pemain-pemain yang oke, yang bisa menyulitkan pertahanan kita. Dan saya rasa Arab akan memilih untuk terus bisa mempressing kita. Pasti. Untuk bermain di kandang kita sendiri. Karena mereka itu butuh menang melawan kita. Tapi kalau kita tetap fokus dengan terus bertahan, counter attack, sulit kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Harus berubah strategi nampaknya ya. Imbang saja kita sulit. Ya, imbang saja kita nggak mungkin untuk bisa keluar, untuk bisa lolos. Kita harus menang melawan mereka. Tergantung STY sekarang untuk bisa melihat ya bagaimana taktik dia harus ya kita tentukan dengan dia. Kalau dia bisa bermain dan bertahan ya sulit. Gitu. Jika bertahan itu merupakan hal yang sulit untuk melakukan gol ataupun mencetak angka. Bung Toel, menurut Anda, apakah dengan ditambahnya pemain dalam striker ataupun penyerang ini juga bisa merubah arah dan juga taktik terhadap Sintayong atau seperti apa? Ya, kalau pelatih nggak bisa meramunya, nggak bisa memaksimalkannya, betul harus menyerang, harus lebih positif. Karena kualitas pemain yang didatangkan kan naturalisasi. Tapi kalau kita baca track record bagaimana Sintayong bermain, kapan timnas Indonesia era Sintayong ini dominan? Lawan Brunei, ya. Lawan Filipina, waktu menang 2-0 di GBK, iya. Lawan Irak, enggak. Defend, lebih orientasi ke defend. Lawan Jepang di Piala Asia harus mengandalkan Pratama Arhan, memperkecil ketinggalan 1-3 ketika lemparannya menimbulkan skrimmage dan Sandy Walsh bikin gol gitu kan. Kapan Sintayong lebih dominan? Lawan China punya peluang lebih dominan. Nih catatan statistiknya lawan China ketika lebih dominan, possession unggul segala macam. Progresif passingnya cuma 6. Cina 24. Sentuhan di area penalti lawan, di area penalti Cina 5, Cina di area penalti kita 12 gitu loh. Pertanyaan besarnya apa yang dikerjakan Sintayong? Jadi bagaimana Bung? Apa yang harus dilakukan STY Bung untuk melawan Arab nanti Bung? Apa? Apa yang harus dilakukan STY Bung untuk melawan Arab nanti berarti kalau gitu? Ya, saya sih menduga akan parkir bus lagi karena cuma itu yang dia bisa gitu loh. Oke, sampai di sana Saya nggak melihat dia punya banyak jurus gitu loh dalam mengelola pemain, meski datang baru, datang 2, datang Kevin Dick terakhir. Saya nggak ngelihat
kemampuan dia untuk memaksimalkan itu. Dia selalu compact defense, retreat ke area permainan sendiri, counter attack. Baik, Itu sampai di aja sana dia. dulu Bung Toel. Oke, saya langsung mau ke Bung Firman nih. Bung, jadi kalau begini seperti apa kemudian kalau kita melihat STY harus mengatur strategi taktiknya untuk nanti melawan Arab ini karena target kita harus menang mau nggak mau. Iya, kalau saya lihat sih agak sedikit mengganggu ya, mengganggu masalah team building di dalam kalau saya lihat ya, karena tarik menarik antara naturalisasi yang baru ini dan sepak bola seperti ini kan pasti jadi pertanyaan. Terus ada statement dari ketua umum juga bahwa kalau tim ini tidak sukses saya akan mundur kalau saya lihat. Sebetulnya kita lebih ingin mencari solusi untuk tim nasional. Sekarang gambaran sudah ada, terus pertandingan sudah di depan mata. Kita harus bangun tim itu lebih kuat lagi sebetulnya. Strategi apa yang harus kita mainkan? Otomatis yang jadi sorotan saya siapa head and talent dari pemain-pemain ini gitu loh. Jadi harusnya talent datang, ya kan, sebelum dinaturalisasi pelatih harus tahu kualitasnya dulu. Kenapa setelah sudah dinaturalisasi pemain itu tidak dibutuhkan? Itu yang jadi akhirnya saya jadi berpikir bahwa bagaimana tim building dibangun ini? Akhirnya bagaimana kedalaman skuad ini? Kalau kedalaman skuad ini mau bagus, mau sukses, harus semuanya jadi satu, harus semuanya di lapangan pemain, bagaimana antusias dia mau bermain untuk taktikalnya pelatih, bagaimana dia mau bermain untuk pelatih dan bangsa ini, seperti itu. Akhirnya kan saya lihat jadi loh, kok ini malah jadi makin kesini makin rincu. Mudah-mudahan ini hanya dalam pemikiran saya dan mudah-mudahan kedepannya lawan Arab sudah bisa diselesaikan, dan kita tuntaskan PPD ini apapun hasilnya. Habis itu kita cepat evaluasi di sisi mana yang harus kita evaluasi. Harapan dari kita semua pemain lah ya. kah, dari pelatih kah, dan lain-lain gitu. Timnas Indonesia kemudian bisa merobek pertahanan dari Arab. Timnas ke Piala Dunia now or never ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Firman, Bung Toel dan juga Bung Rabang waktunya Terima kasih, bersama kami di selamat petang Kabar semuanya. Petang. Selamat petang. Baik, terima kasih.